Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan mata kuliah manajemen bisnis syariah dengan baik. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai sistem ekonomi syariah. Sebelum kita memulai pembahasan, izinkanlah saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Putri Anini Islamiyah dengan NIM 20020010032 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Manajemen Bisnis Syariah yaitu Dr. Fuad Hilmi yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan mengenai sistem ekonomi syariah. Baiklah, sekarang kita mulai pembahasan mengenai sistem ekonomi syariah. Sebelum kita membahas lebih jauh apa itu sistem ekonomi syariah, alangkah lebih baiknya kita mengenal lebih dahulu definisi dari ekonomi syariah. Yang mana definisi ekonomi syariah ialah penerapan konsep-konsep Al-Quran dan hadis baik langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan ekonomi. Baiklah, sekarang kita lanjut membahas mengenai prinsip dasar dari ekonomi syariah. Ada 6 poin dalam prinsip dasar ekonomi syariah. Yang pertama adalah pengendalian harta individu, yang berarti bahwa dengan terjaganya aliran harta ke dalam aktivitas investasi dan aliran iswap, maka kegiatan perekonomian akan tetap tumbuh dan berkelanjutan. Poin yang kedua adalah distribusi pendapatan yang inklusif, dengan berarti prinsip ini dapat membuat lebih meratanya pembelian. Dan poin yang ketiga ialah berinvestasi secara optimal dan berbagi risiko, yang berarti bahwa mendorong investasi dengan berbagi risiko. Poin yang keempat ialah berinvestasi secara produktif yang terkait dengan sektor real, yaitu mendorong usaha atau investasi dan mengharamkan perjudian. Poin yang kelima ialah partisipasi sosial dapat dilakukan dengan cara infak, sedekah, dan lain sebagainya. Poin yang terakhir ialah bertransaksi atas dasar kerjasama dan keadilan, yang berarti bahwa memberikan jaminan keseimbangan dan efektivitas implementasi. Setelah tadi kita membahas mengenai prinsip dasar ekonomi syariah, sekarang kita lanjut membahas mengenai tujuan dari ekonomi syariah. Yang pertama adalah menempatkan ibadah di atas urusan lainnya. Yang kedua ialah menyeimbangkan kehidupan di dunia dan di akhirat. Poin yang ketiga ialah mendapatkan kesuksesan ekonomi sesuai ajaran agama. Poin yang keempat ialah menghindari terjadinya kekacauan dan kerusuhan. Dan poin yang kelima ialah menjadi penyebar kebaikan untuk masyarakat. Setelah kita membahas mengenai tujuan-tujuan, prinsip dasar, sekarang kita lanjut membahas mengenai manfaat dari kegiatan ekonomi syariah. Yang pertama, mendapatkan keberkahan. Poin yang kedua adalah tanpa ada pihak yang digerugikan. Poin yang ketiga, distribusinya dapat merata. Poin yang keempat, tahan krisis. Poin yang terakhir adalah pertumbuhan entrepreneur tanpa riba. Dari pembahasan-pembahasan yang telah kita bahas, kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah dengan penerapan sistem ekonomi syariah dapat membuat masyarakat lebih sejahtera, dapat lebih seimbang dalam menjalankan usaha dan ibadahnya, sehingga kita dapat balance dalam melakukan ibadah maupun usaha.
Sekian dan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.